diperhatikan oleh manusia, ataupun sum'ah, ingin dibicarakan kebaikannya, ingin menjadi buah bibir manusia. Keduanya baik riya ataupun sum'ah termasuk perkara yang dapat merusak amal. Nah, maka inilah kita diberikan bimbingan untuk terbebas dari segala penyakit ini. Maka berkaitan, terdapat korelasi antara doa ini dengan bimbingan ilmiah di dalam Fadailus Syuhur, bahwa Hadratus Syekh mengartikan makna huruf ba di bulan Rajab itu dengan baroah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ya Allah ya haqqu ya nuru ya mubina bir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir, barakati wa karamati wa asrari jami' ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah Ahad Surya Laya Sirna Rasa PPKN radhiyallahu anhum wa qaddasa sirrahum amin, amma ba'du. Halatul mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Laya Sirna Rasa PPKN Abil Khusus Hadratu Syekhina Mursyidina Murabbi Arwahina As-Sayyid Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul Qaddasallahu Sirrahu. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan limpahan barokah dan karamah dari guru mursyid kita, sehingga kita bisa istiqomah mengamalkan segala amaliyah yang telah dibimbingkan kepada kita semua. Hadatul mukarramin yang mulia para wakil talqin Syekh Mursyid di mana saja berada, berkhusus yang hadir membersamai kita pada pagi hari ini yang mulia Ki Haji Imam, Ki Haji Anang Asy'ari, juga yang mulia Profesor Romo, Profesor Ki Haji Subandi. Kita doakan para wakil talqin senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk selalu khidmat kepada guru mursyid. Hadatul mukarramin yang mulia para ikhwan akhwat, para petugas manakib, sesepuh manakib online, para ikhwan akhwat yang telah membantu terselenggaranya manakib online pada pagi hari ini, senantiasa kita semua ada dalam kajembaran rahmaniyahnya Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pagi hari yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah mengawali hari ini dengan sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, di bulan Rajab yang mulia ini, bulan yang dikatakan sebagai bulan menanam, Syahruz Zar'i, di antara bimbingan ibadah yang diberikan oleh guru mursyid kepada kita sebagai amaliyah tahunan di bulan ini, selain ada salat-salat sunnah, juga di bulan Rajab ini kita dibimbingkan doa, yaitu untuk diperbanyak kita baca di bulan ini, yaitu Syekh Mursyid membimbingkan doa Allahumma tahhir lisani minal kizbi, atau juga boleh dibaca minal kadhibi. Ya Allah, tahhir lisani, bersihkanlah lisanku, minal kizbi atau minal kadhibi, dari bohong. Wa qalbi, dan bersihkanlah hatiku, minan nifaqi, dari nifak. Wa amali, dan bersihkanlah amal perbuatanku, minar riyai, dari riya. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui khianatnya mata, wa ma tukhfis suduru, dan apa segala sesuatu yang disembunyikan oleh hati. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, doa ini
warid di dalam riwayat dari Nabi Muhammad SAW, walaupun sebagian ulama ahli hadis menyebutkan riwayat hadis ini riwayatnya dhaif, tetapi di dalam kaidah hadis dhaif itu selama dhaifnya itu tidak terlalu dan juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, dan hadis tersebut berkaitan dengan fadailul a'mal, maka hadis tersebut boleh digunakan. Tetapi kita berpatokan kepada hadratus syekh sesungguhnya bahwa segala sesuatu yang datang dari guru mursyid adalah kita terima. Dahulu mengenai kajian hadis sahih dan dhaif itu pernah mendengar dari kalam hadratus syekh mengisahkan kalamnya Abah Anom ketika ada yang mengkritik hadis-hadis di dalam Miftahus Sudur. Jawaban Abah Anom adalah jangankan yang sahihnya, jangankan yang dhaifnya, yang sahihnya saja, yang sahih sekalipun kalau tidak diamalkan tidak ada manfaatnya. Nah, maka biarlah urusan sahih dan dhaif itu menjadi kajian ilmiah para pengkritik. Kita ikut kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qadir Saifullah Masul sebagai seorang murid, kita ikut saja segala taujihat, bimbingan amaliah yang diberikan kepada kita. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, doa ini termasuk min jawami'il kalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kekhususan Rasulullah adalah utitu jawami'al kalimi, aku diberikan jawami'ul kalim, yaitu perkataan yang ringkas, padat, tetapi mengandung makna yang begitu dalam, begitu luas. Di antara jawami'ul kalimnya Rasulullah, di antara perkataan Rasul yang ringkas, padat, dan berbobot itu adalah salah satunya adalah tersirat di dalam hadis ini. Hadis ini menyiratkan segala kebaikan. Hadis ini berisi permohonan yang sempurna. Tersirat dari tahir lisani, kemudian wa amali, minaria wa basari. Ayat ini, doa ini berisi tentang tersirat di dalamnya tiga macam amal manusia yang pokok. Pertama adalah amal lisan. Tersirat di dalam doa tahir lisani minal kidbi, bahwa di antara amal manusia adalah amal lisan. Kemudian wa qalbi minan nifaq. Yang kedua bahwa amal manusia juga bukan hanya bersifat lisaniyah lafziyah, tetapi ada yang bersifat qalbiyah, amal hati. Kemudian wa amali minaria, yang ketiga amalul jawarih. Nah, inilah tiga macam amal manusia. Pertama amal lisan, seperti di dalam hadis Nabi mengisyaratkan tentang amal lisan itu adalah mengenai fadilah membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran itu. Kenapa? Karena setiap huruf Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, setiap huruf dari Al-Quran itu nilai kebaikannya adalah 10. Maksud satu huruf itu bukan alif lam mim satu huruf, kata Nabi, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Ini amal lisan, ganjarannya terukur. Kemudian amal jawarih dulu gitu. Amal badan dulu. Kita lompati amal hati itu. Amal jawarih, mengenai fadilah amal jawarih atau amal badan,
Dari ketiga macam amal ini memiliki kotorannya masing-masing. Amal lisan, amal badan maupun amal hati memiliki mufsidat, hal-hal yang merusak. Untuk lisan disebutkan di dalam doa ini, Allahumma tahhir lisani minal kidbi, ya Allah bersihkanlah lisanku dari bohong. Nah, disebutkan bohong karena bohong itu adalah a'zamul fawahish minal lisan. Adalah perkara perbuatan keji yang paling yang paling besar yang dilakukan oleh lisan. Walaupun tidak bermakna hanya bohong saja, banyak juga maksiat lisan yang lain, ada ghibah dan lain sebagainya, tetapi yang paling utama adalah berbohong ini. Maka maksudnya bukan hanya minta dibersihkan dari perbuatan bohong saja, tetapi dari semua maksiat lidah, maksiat lisan. Permohonan doa dibersihkan lisan kita dari segala kebohongan maupun maksiat itu diantaranya adalah dengan melalui bimbingan dzikir lisan itu tadi sendiri. Maka di lisan kita setelah kita mengambil talqin dzikir kepada hadratus syekh, berbaiat kepada guru mursyid, senantiasa dididik untuk hanya berbicara yang benar saja. Yang mana itu pembicaraan yang pasti benarnya? Itulah ucapan la ilaha illallah. Itulah diantara ucapan yang pasti benarnya. La ilaha illallah kalimatu haqqin. La ilaha illallah itulah kalimat yang hak. Sehingga dengan senantiasa mendawamkan kalimat hak ini, insya Allah lisan kita terbebas, bersih dari segala dusta, bersih daripada segala kebohongan. Yang mana bohong itu sendiri adalah salah satu gejala daripada penyakit yang ada di dalam hati, yang disebutkan di dalam doa selanjutnya, wa qalbi binan nifaq. Di antara gejala penyakit nifak itu adalah idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara ia berbohong. Nah, maka gejala nifak itu kita minta disembuhkan. Bukan hanya gejala lahiriahnya saja yang minta disembuhkan, tetapi sumber akar penyakitnya juga minta disembuhkan. Maka kita kemudian memohon wa qalbi minan nifaq. Jangan hanya bersih luarnya saja, tetapi juga bersih dalamnya. Itulah kenifakan, kemunafikan yang ada di dalam hati, kita minta dibersihkan oleh Allah. Alatnya juga tentu dengan dua zikir yang sudah ditanamkan, dengan zikir jahar la ilaha illallah, dan juga khususnya dengan zikir yang ditanam di dalam hati itu sendiri. Inilah alat pembersih nifak. Kemudian wa amali minarriya, dan juga kita diminta dibersihkan segala amal lahiriah kita dari riya, yang mana riya itu sendiri adalah juga termasuk salah satu gejala daripada penyakit nifak itu sendiri. Allah firmankan di dalam surah An-Nisa, yuraunan nasa. Di antara ciri orang nifak, orang munafik yang di dalam hatinya terdapat penyakit nifak adalah mereka ketika beramal, mereka beramalnya tidak ikhlas. Riya, ingin dilihat, diperhatikan oleh manusia, ataupun sum'ah, ingin dibicarakan kebaikannya, ingin menjadi buah bibir manusia. Keduanya baik riya ataupun sum'ah termasuk perkara yang dapat merusak amal. Nah, maka inilah kita diberikan bimbingan untuk terbebas dari segala penyakit ini. Maka berkaitan, terdapat korelasi antara doa ini dengan bimbingan ilmiah di dalam Fadailus Syuhur, bahwa Hadratus Syekh mengartikan makna huruf ba di bulan Rajab itu dengan baro'ah, bebas, sembuh, bersih dari apa? Baro'atum minan nifaq, bersih, sembuh, terbebas dari penyakit nifak,
kita tidak termasuk orang-orang munafik. Inilah kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah melalui guru mursyid kita telah diberikan bukan sekedar doa, tetapi amaliyah yang membebaskan diri kita dari penyakit nifak sehingga kita tidak termasuk daripada orang-orang munafik. Di akhir doa ditutup dengan akidah. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Yaitu bahwa kita memohon perlindungan dari nifak itu karena kita tahu Allah itu zat yang maha mengetahui kha'inatal a'yun, mata yang khianat. Para ulama berbeda, banyak penafsiran mengenai yang dimaksud mata khianat. Ada yang meringkas mata khianat itu adalah mata yang memandang kepada segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ada lagi yang merinci yang dimaksud mata khianat itu adalah mata yang terlihat menampakkan kebaikan, keridhaan, tetapi sesungguhnya di dalam hatinya menyimpan kebencian dan dendam dan lain sebagainya. Artinya masih berkaitan dengan penyakit nifak itu sendiri, yaitu sesuatu yang berbeda antara apa yang ada di dalam hati dengan yang terlihat secara lahiriah. Nah, inilah kita menyadari bahwa Allah itu bagaimanapun kita menyembunyikan segala sesuatu di dalam hati kita, wa ma tukhfis sudur, zat yang maha mengetahui segala yang tersembunyi di dalam hati. Kita menyadari bahwa Allah adalah zat yang maha mengetahui segala hal, baik yang nyata atau sehingga kita mohon kepada Allah untuk dibersihkan dari segala penyakit-penyakit tersebut. Inilah bimbingan amaliyah dan ilmiah pada bulan Rajab. Di antaranya kita dibimbingkan untuk membaca doa yang berisi permohonan untuk dibersihkan dari penyakit nifak pada khususnya, yaitu di antaranya adalah lisan yang suka berbohong, mata yang khianat, amal yang tidak ikhlas, serta penyakit yang penuh, hati yang penuh dengan kemunafikan. Semuanya amaliyahnya telah kita terima dari Hadratus Syekh. Khususnya 2 zikir yang telah dibimbingkan adalah obat untuk menyembuhkan penyakit nifak ini di dalam hati kita. Kita berterima kasih kepada Hadratus Syekh, kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita semua dijadikan murid-murid yang istiqomah, ibarat tadi penyakit, istiqomah meminum obat yang telah diresepkan, yang telah diberikan kepada kita semua. Tidak hanya istiqomah meminumnya saja, tetapi istiqomah meminumnya sesuai dengan resep yang telah diberikan. Paling sedikit 165, kalau sedang sibuk boleh 3, tetapi mesti dibayar, diganti di waktu yang lain supaya tadi mendapatkan hasil faedah zikir yang sempurna. Hadanallahaikum ajmain. Terima kasih kepada Bunda Haya, kepada Kiai Imam, kepada para ikhwan yang telah menjadi wasilah kita pagi hari ini sama-sama khidmat kepada guru mursyid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.